Prime, podcast for curious mind. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Kamu mendengarkan What's Trending bersama saya, Lea Vaneza. Selamat tahun baru Imlek, Gongsi Facai. Semoga kebahagiaan dan keberuntungan selalu menyertai di setiap langkah kita di tahun baru ini. Tahun ini Imlek 2025 merupakan sio ular dengan elemen kayu. Melansir South China Morning Post, ular dalam budaya Tiongkok melambangkan kebijakan, intuisi, ketekunan, dan ketangkasan. Namun tidak hanya di Tiongkok, masyarakat Tionghoa di Indonesia juga merayakan Imlek dengan menggelar berbagai tradisi unik di beberapa daerah. Salah satu yang menarik adalah tradisi dari kota Singkawang di Provinsi Kalimantan Barat yang ditinggali beragam etnis seperti Dayak, Tionghoa, dan Melayu. Kota ini telah 3 tahun berturut-turut mendapatkan peringkat pertama sebagai kota toleransi di Indonesia, yaitu 2021, 22, dan 23. Meskipun perayaan Cap Gomeh dirayakan oleh semua orang Tionghoa di seluruh dunia, tetapi pawai tatung merupakan tradisi unik yang hanya dapat disaksikan di Indonesia. Pawai tatung merupakan parade atraksi kesaktian warga Dayak Tionghoa yang dalam rangkaian Cap Gomeh. Tatung adalah sebutan bagi orang yang menusukkan benda tajam ke tubuhnya. Atraksi ini mengikuti tradisi Tionghoa yang berbaur dengan budaya Dayak dan hanya bisa ditemukan di Singkawang, Kalimantan Barat. Selain di Singkawang nih, ada juga beberapa tradisi unik Imlek di kota lainnya yang mau kita bahas. Kita bakal obrolin ini bareng organisasi Tionghoa Solo dan perkumpulan Boen Hyantong Semarang buat tahu bagaimana keseruan perayaan di beberapa daerah. Tapi kita mau dengerin dulu ya komen netizen plus 62 berikut. @godxx. Semoga perayaan Imlek tahun ini bisa berjalan dengan aman dan damai. @ixx. Gongsi Facai. Moga tahun baru ini penuh warna, penuh rejeki, dan penuh kebahagiaan. Angpau memang selalu ditunggu-tunggu, tapi yang paling penting adalah berkumpul dengan orang-orang terkasih. @dikxx. Kalau hujan saat Imlek, itu tandanya keberuntungan bagi masyarakat Tionghoa. Karena hujan dapat memberikan kesuburan bagi tanaman dan kehidupan. @itxx. Kalau Imlek, jeruk mandarin yang kecil-kecil tuh wajib dibeli. Kalau lontong, cap gomek, sama kue Imlek, alhamdulillah selalu dapat kiriman dari tetangga. @ianxx. Yuhu, asik banget nih liburan Imlek bisa diisi dengan berburu berbagai promo. @adxx. Alhamdulillah gara-gara Imlek jadi ikutan libur nih gue walaupun gak merayakan. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Humas Perkumpulan Boen Hyantong atau Rasa Dharma Semarang, Asrida Ulinuha, mengatakan semarak Imlek di Semarang bisa dirasakan seluruh masyarakat lintas agama. Bahkan Asrida merasa kalau sesama warga Semarang selalu menghargai dan menjaga toleransi beragama. Lalu ada juga tradisi Imlek yang khas Semarang. Seperti apa? Kita tanya langsung ya. Halo Kak Asrida. Halo. Kak Gongsi Facai ya Kak? Oh ya, sama Gongsi Facai. Kak, mau tanya dong, tahun ini perayaan Imleknya seperti apa nih di Semarang? Ya, nggak jauh dari tahun lalu sih, kalau mau ngomong tahun ini ya. Aku bicara dulu dari sisinya Bun Hyantong. Bun Hyantong itu setiap tahun ada acara basuh kaki, karena filosofi dasarnya orang Tionghoa itu adalah menghormati leluhur dan orang tua. Basuh kaki itu salah satu bentuk penghormatan sekaligus tanda cinta kita kepada orang tua. Ada ritual basuh kaki, lalu persembahan teh kepada orang yang dia cintai. Jadi dia bisa mendaftarkan dirinya dan orang tuanya, atau dirinya dan orang, misalnya suaminya, atau orang tua angkat, atau kerabat dekat yang sudah ngasuh dia dari kecil gitu, atau semacam itu. Dan itu gratis karena pengen menghidupkan
nilai ajaran leluhur, karena kan sudah nggak ada lagi yang melakukan acara basuh kaki sekarang kan. Dan paiti itu adalah penghormatan dengan memberikan teh kepada orang yang kita hormati dan kita cintai sekaligus. Itu kalau di Rasa Dharma. Nanti setelah itu akan ada, setelah Xinjia itu ada Cap Gomeh. Cap Gomeh itu perayaan 15 tahun setelah Xinjia. Kalau di Rasa Dharma, karena dulu diresmikannya bulan Februari itu kalau nggak salah dekat dengan Xinjia, lalu dirayakannya di Cap Gomehnya tahun 1876. Di Rasa Dharma tuh berdirinya kan 1876, maka akhirnya dari tahun 1876 itu diresmikan sebagai hari jadinya Bun Hyantong atau Rasa Dharma di setiap Cap Gomeh. Karena kalau orang Tionghoa itu merayakan itu, mereka sebelum Xinjia ada sembahyangan, ada membersihkan altar. Kalau yang di rumah mereka akan membersihkan altar Dewa Dapur, karena Dewa Dapur adalah perlambangan rezeki di setiap rumah. Jadi kalau Dewa Dapurnya bahagia, rumahnya diharapkan bahagia gitu. Terus kalau di Kota Semarangnya, kan Bun Hyantong itu bagian kecilnya. Nah di Kota Semarang tuh biasanya ada Pasar Imlek Semawis. Pasar Imlek Semawis itu diambil di akhir pekan terakhir sebelum Xinjia. Nah, yang paling otentik itu adalah karena pada saat pembukaan itu ada yang namanya tok panjang. Tok panjang, tok itu kan artinya meja. Jadi tok panjang itu meja panjang. Karena kalau orang Tionghoa itu biasanya mereka merayakan Imlek makan bersama dengan keluarga. Jadi untuk memupuk rasa kekeluargaan, maka orang satu kota itu diundang. Maksudnya ya dipilih ya dalam hal ini ya. Wali kota, terus ya tamu-tamu penting di Kota Semarang, budayawan, tokoh masyarakat, ada banyak deh gitu. Nah, mungkin ada nggak sih Kak yang khas di Imlek Semarang dan tradisi-tradisi yang khas di Semarang nih saat Imlek yang sudah jadi hasil akulturasi dengan budaya setempat? Apa sih Kak? Kebudayaan itu nggak akan mungkin bertahan gitu-gitu aja. Nggak ada kebudayaan yang bertahan tanpa pembaharuan. Itu selalu kalau kita ngelihat kebudayaan. Jadi pasti akan ada modifikasi sedikit ya. Contoh kayak basuh kaki ya. Basuh kaki itu sudah hampir hilang. Biasanya tuh dilaksanakan kalau ulang tahun, acara sakral, minta izin apa, pernikahan apa ya. Jadi anak membasuh kaki orang tuanya dan sebagainya. Tapi kan sudah banyak orang yang nggak tahu tentang itu. Maka Rasa Dharma melestarikan tapi dengan berbagai modifikasi dan dilakukan nggak harus sama keluarga inti. Maksudnya nggak harus orang tua kepada anak atau anak langsung kepada orang tuanya. Bisa juga misalnya anak ini diasuh sama pamannya atau sama neneknya. Nah itu kan boleh gitu. Atau orang lain yang cukup dekat dan memberikan pengaruh kepada kehidupan kita. Misalnya saya diasuh sama orang lain yang itu bukan kerabat, bukan saudara. Saya mau kasih tanda hormat sama dia dengan membasuh kaki itu gitu. Nah, itu yang jadi khas di Semarang dan itu jadi acara wajib setiap kali perayaan menjelang Imlek. Jadi kalau di hari hanya Imlek, kalau Imlek tahun ini kan jatuhnya tanggal 29. Nah, di 29 itu sudah tidak ada perayaan setingkat kota atau keramaian di jalan dan sebagainya. Karena semua orang masuk ke rumah, menghabiskan waktu bersama keluarganya. Mereka akan sembahyang dan makan malam bersama keluarga masing-masing. Sejauh ini keterlibatan dan penerimaan warga setempat gimana sih Kak? Kalau dari awalnya selalu baik ya. Tidak ada penolakan, bahkan banyak dari masyarakat itu maunya ikut terlibat gitu. Yang kedua, untuk acara tok panjang itu yang menyelenggarakan dulu inisiatornya adalah Kopi Semawis. Kopi Semawis itu sebetulnya semacam apa ya? Jadi mereka bilang sih komunitas ya, tapi komunitas ini isinya pengusaha, budayawan, dan akademis. Jadi mereka sudah orang-orang senior, terus kita harus menjadikan sesuatu terhadap kepedulian ini. Kita nggak bisa dianggap peduli kalau ngomong tok gitu, kalau kata mereka. Lalu mereka buatlah yang namanya Warung Semawis, Pasar Imlek Semawis. Pasar Imlek Semawis yang tadi ku ceritakan itu seperti bazar, jadi pesta rakyat, bazar rakyat, pasar rakyat, 3 hari menjelang Imlek. Nah mungkin secara ekonomi atau mungkin kohesi sosial ada pengaruh nggak sih Kak perayaan Imlek? Kalau ekonomi ya jelas ya, orang yang terlibat di dalamnya. Karena tujuan utama membangkitkan ekonominya di masyarakat sekitar sih, bukan di masyarakat luar sebetulnya. Karena dulu asal mula kenapa ada Pasar Imlek Semawis tuh mau menghidupkan wilayah pecinan yang sudah hampir mati. Jadi Pasar Imlek Semawis tuh berjalan sudah sekitar 20 tahun. Jadi 20 tahun yang lalu tuh kan kalau kita lihat Kota Lama itu gelap, hampir mati. Nah pecinan nggak terlalu
jauh, cuma masih lebih baik karena masih dipakai orang berdagang. Tapi orang dagang itu ya paling rame dari jam 8 sampai jam 5 sore, setelah itu sepi. Bahkan kadang di sudut jalan itu ada lampu mati sampai pagi juga nggak akan diganti lama sekali. Jadi rawan kejahatan dan sebagainya, juga bangunan-bangunan tua yang sudah nggak terlawat, beberapa sudah rubuh. Akhirnya ya akademisi itu mereka yang berkumpul di Kopi Semawis Komunitas Pariwisata untuk Pecinan Semarang. Mereka bikin acara itu, lalu bikin survei, bikin research, mereka bikinlah tok panjang dan perayaan yang berjalan sampai sekarang. Jadi itu jadi semacam tradisi kota di Semarang bahwa kalau Imlek harus menjalankan itu. Penerimaannya sangat bagus, antusias, dan ekonomi masyarakat setempat juga akhirnya jadi ikut terangkat kan. Nah sekarang kondisinya kalau kita hitung dari 20 tahun lalu ke sekarang lebih rame. Nah terakhir mungkin ada harapan nggak sih Kak sama upaya yang terus mungkin untuk menjaga tradisi Imlek di Semarang? Untuk mempertahankan tradisi Imlek ya, upaya banyak ya. Karena akulturasi di Semarang beda dengan kota lain. Sehingga bicara tentang akulturasi tuh orang banyak nggak sadar. Nggak sadarnya karena itu hal yang biasa buat mereka. Kalau di kota lain kan kadang masih ada tembok yang sangat tinggi. Kalau sekarang mungkin sudah temboknya runtuhnya cukup banyak ya. Tapi kalau dulu ketika sekat antara Chinese non-Chinese itu tinggi banget, di Semarang nggak setinggi itu. Jadi akulturasinya sudah cukup baik. Jadi upayanya ya sudah begitu adanya gitu. Yang penting kalau semua ritual ini berjalan baik, terus kalau ada perselisihan tidak dibawa menjadi perselisihan rasial. Jadi itu kan sebetulnya berawal dari perselisihan pribadi rata-rata. Cuma orang-orang kadang akhirnya bawa itu jadi stereotyping perselisihan rasial. Sementara di Semarang menjaga supaya setiap ada perselisihan antara orang ras yang berbeda tidak dibawa ras antar ras, tetapi pribadi dengan pribadi diselesaikan. Terima kasih, sukses selalu. Sama, sukses ya. Sementara itu petinggi organisasi Tionghoa di kota Surakarta, Sumartono Hadinoto, menyampaikan dampak perayaan Imlek di Surakarta adalah peningkatan kunjungan wisata. Menurutnya, kemeriahan Imlek dan kerukunan antar umat beragama di Solo jadi kunci kesuksesan menjalankan tradisi Imlek. Halo Pak Sumartono, Gong Shivaca ya Pak. Iya, terima kasih. Pak Sumartono, mau tanya dong Pak, di perayaan Imlek tahun ini tuh seperti apa Pak? Iya, jadi perayaan Imlek ini kan sudah sejak di Solo sudah kita mulai sejak reformasi, di mana waktu itu Bu Megawati sebagai presiden mengumumkan bahwa Hari Raya Imlek adalah Hari Raya Nasional. Jadi kami teman-teman Tionghoa di Solo waktu itu segera membentuk panitia dan berkomunikasi dengan Pak Wali, pada waktu itu Pak Jokowi, dengan wakilnya Pak Rudi, bahwa kami ingin merayakan Imlek di Solo. Dan ini apresiasi sangat luar biasa karena diizinkan memakai Balai Kota Solo untuk perayaan Imlek oleh panitia yang namanya Panitia Bersama Imlek pada waktu itu, dan terus berkelanjutan hingga hari ini. Dan kami sempat berhenti pada saat COVID, tapi COVID tahun kedua pun waktu itu Mas Wali, Mas Gibran sudah mengingatkan kami untuk kembali merayakan Imlek, karena juga dari misi-visi Imlek dan yang sudah kita lakukan. Pertama, selain kita merayakan Tahun Baru yang merupakan tradisi melestarikan budaya, misinya adalah untuk membranding Kota Solo sebagai wisata, salah satu tempat wisata Imlek di Indonesia, dan itu kan sudah bisa kita lihat di googling, kalau googling sudah tercapai. Kedua, mengangkat atau membranding Solo sebagai kota Bhinneka. Kalau kita lihat beberapa tahun yang lalu, kita sudah masuk 10 besar. Multiple efeknya, para UMKM mendapatkan kesempatan pada saat Imlek atau hari raya yang lain, karena setelah Imlek kan Idul Fitri, Natal, kemudian kemarin sempat Hindu dan Buddha pun saudara kita merayakan di Balai Kota, karena memang semua diberi ruang dan pemerintah kota dalam hal ini Pemkot dengan Forkominda mendukung perayaan-perayaan religi, sehingga mereka semua semakin toleransi, bisa menikmati perayaan religi, kepercayaan religi saudara-saudara kita yang lain. Apa nih Pak yang khas dari Imlek di Solo, dan ada nggak sih Pak tradisi unik yang sudah jadi hasil akulturasi gitu?
Yang sangat khas dan tradisi unik yaitu karena Imlek ini kan ada dua hal. Itu hari raya teman-teman Tionghoa di Indonesia seperti di China. Kedua, hari raya saudara kita umat Konghucu berkolaborasi yang acaranya selalu berdampingan dengan hari raya Imlek. Mereka ada festival seni budaya, kemudian ada Selamatan Umbul Matram, kemudian parade budaya, seni budaya, kemudian ada pesta kembang api yang oleh Imlek kita serahkan ke Grebek karena Grebek ada acara, jadi kita bersama-sama menyalakan kembang api. Biasanya kalau di Jawa, gunungan itu bisa dari rebutan gunungan, merebut gunungan yang biasanya terdiri dari makanan apem Jawa, tapi ini kearifan lokal justru pada saat Imlek mereka yang direbutkan adalah kue keranjang, kue moho, cakwe, bolang-baling, ada sayuran, ada buah-buahan karena penyelenggaranya Kelurahan Sudiro Prajan itu termasuk pasar gede, pasar tertua di Solo yang pedagangnya juga multi etnis. Begitu. Penerimaan dan keterlibatan masyarakat dan adat setempat tuh seperti apa sih? Ya, kalau kita melihat satu, di sisi panitia pun kami tidak hanya teman-teman Tionghoa. Panitia kami mengajak semua organisasi apapun, baik sekolah, apapun kalau mereka ikut mau merayakan Imlek. Kedua, yang menikmati Imlek sekarang kalau kita melihat setiap malamnya, kalau tidak hujan terutama, kita melihat tidak hanya warga Tionghoa, bahkan warga Tionghoa kan hanya 5% kira-kira di setiap kota kabupaten termasuk di Solo. Hampir semua masyarakat Solo bisa menikmati keindahan lampion Imlek yang kita pasang sebanyak 5.000, dan tahun ini tidak hanya merah, ada biru, kuning, dan hijau. Kemudian lampion show, lampion dewa-dewi kita tambahkan, kemudian ada master ular, ada Buddha ketawa, dan ini betul-betul mengajak semua untuk bisa berselfie, ya, terus menikmati makanan-makanan UMKM di seputaran Balai Kota, Jenderal Sudirman, bahkan sampai ke Pasar Gede. Ini adalah multiple effect yang kami harapkan terakhir sehingga bisa menumbuh kembangkan perekonomian di Solo selama sebulan. Dan kali ini kami juga ada lomba menulis, kamu nanti bisa ikut lomba sekalian kerjasama dengan PWI. Kemudian juga Persatuan Wartawan Indonesia juga kita ada lomba foto dengan Himpunan Seni Foto Pengawan dan lomba reels maupun video. Dan ada tambahan acara Imlek Run nanti pada Minggu pada tanggal 2 Februari. Nah, kalau pengaruh perayaan Imlek di Solo seperti apa, Pak? Kami melihat data dari pariwisata, ternyata jumlah wisatawan ke Solo sekarang sudah lebih banyak daripada ke Jogja tahun ini dan tahun kemarin. Ini dari data ya yang kami terima. Jadi dari sini kita betul-betul merasa bersyukur karena semakin banyak orang ke Solo, apalagi menikmati sajian-sajian seni, keberagaman, kebinekaan maupun toleransi ini. Jadi kami, Wong Solo, merasakan sekali perubahan setelah COVID. Betul-betul sangat nyaman. Kami akan jaga terus, karena saya selalu bilang kalau kita sebagai Wong Solo bangga menjadi Wong Solo ya harus ikut berkontribusi sekecil apapun dengan segala keterbatasan untuk Solo. Akhirnya kita bisa membanggakan Solo, kita bangga jadi Wong Solo, khususnya sebagai warga negara Indonesia. Begitu. Nah, gimana nih Pak? Harapan dan upaya untuk meneruskan atau merawat tradisi Imlek di Solo? Ya, yang mau jadi orang Solo kan harus bangga sebagai masyarakat Solo, berkontribusi sekecil apapun dengan segala keterbatasan untuk Solo. Nah, jumlah penduduk Solo ini kan hanya 500.000, tapi kalau siang bisa 1,5 juta karena pendatang dari suku Wonoklaten. Jadi yang saya anggap Wong Solo yang lahir di Solo, tapi mereka yang mencari nafkah atau bekerja sehari-harinya di Solo juga ikut menjaga Solo. Karena apa yang sudah kita nikmati sekarang ini adalah kerjasama kita semua, bukan satu atau sekelompok daripada orang Solo, tapi hampir semua masyarakat Solo ikut menjaga toleransi dan memupuk kebinekaan agar kita semua nyaman. Karena waktu saya menerima penghargaan dari PBB tahun 2018 di kriteria Interfaith dan Peace Program, saya belajar bahwa di salah satu seminar yang saya ikuti di Korea waktu itu, bahwa perdamaian itu sangat dibutuhkan oleh semua manusia yang ada di dunia ini. Dan perdamaian itu tidak hanya bisa didoakan ataupun
hanya dengan slogan, tapi harus diupayakan dengan kerja nyata, berkontribusi sekecil apapun untuk tercapainya perdamaian itu. Karena kalau tidak damai dimanapun kita berada, kehidupan akan menjadi susah buat kita. Begitu. Terima kasih Pak Sumartono, sukses selalu. Sama-sama. What's Trending KBR Pagi, siaran pagi radio paling update. Ketua Umum Generasi Muda Konghucu, Kristan, mengatakan momen Imlek 2025 bisa jadi sarana memperbaiki diri dan meningkatkan ibadah persembahyangan. Tak hanya dari sisi ibadah, tapi orang-orang muda Konghucu juga melaksanakan pentas. Seperti apa? Kita tanya langsung. Kak, mau tanya nih, gimana sih orang-orang muda merayakan Imlek tahun ini dan apakah makna yang dibawa di tahun ini? Oh ya, kalau di kita, di anak-anak muda Konghucu, tentunya Imlek itu kan buat kita sangat religius ya. Dia bukan hanya sekedar festival. Jadi bagi kita, teman-teman Konghucu itu, ya Imlek itu kayak orang, teman-teman Muslim menghadapi Idul Fitri, teman-teman Kristiani menghadapi Natal. Jadi kita prepare mulai dari persembahyangan, persiapan-persiapan semua, entah itu di kelenteng maupun di bio-bio atau di litang tempat ibadah kami. Ya artinya kita sangat antusias dan seperti biasa ya momen Imlek ini kan sebenarnya momen kita untuk memperbaharui diri atau memperbaiki diri dari yang tahun sebelumnya yang belum maksimal menjadi lebih maksimal, menjadi lebih baik. Semangatnya semangat apa? Kalau dalam perspektif teman-teman Konghucu itu ada giumnya begini, bila suatu hari memperbaharui diri maka perbaharuilah terus setiap hari. Dan jagalah terus agar baharu terus lama-lamanya. Jadi momentum memperbaiki diri. Ya kalau di kelenteng, di tempat-tempat ibadah, nanti malam Imlek kita biasanya melakukan ritus persembahyangan malam menjelang tahun baru bagi kita. Lalu biasanya juga tapi ditambah dengan pentas seni. Biasanya anak-anak muda, mulai dari remaja sampai anak-anak muda itu melakukan pentas seni di aula kelenteng, di ruang serbaguna kelenteng, dan kita biasanya main barongsai, lalu karaoke, lomba nyanyi, lomba puisi dan sebagainya. Seperti itu, Mbak. Nah, tahun 2025 ini ada nggak sih goal dari Gemaku yang mungkin di 2024 ini belum tercapai? Kita berharap bisa diberikan semacam perhatian lah ya, dari teman-teman pemerintah dan dari yang lain, karena hari ini teman-teman Konghucu itu kan yang paling sedikit dari jumlah. Tapi sayangnya misalnya pemerintah selalu melihat itu jumlah itu akhirnya berkonsekuensi dengan jumlah anggaran, dan itu problem sehingga masih banyak dalam tanda petik hak-hak teman-teman Konghucu itu belum dimaksimalkan. Misalnya di Kementerian Agama, untuk agama lain tuh udah ada dirjennya tuh, tapi kita di Konghucu tuh belum ada, dengan alasan ya karena jumlah orang Konghucu sedikit dan itu konsekuensi dengan anggaran dan sebagainya. Lalu juga ya kita berharap gini ya, dalam menyikapi situasi yang tidak diskriminatif itu harusnya begini, ketika kita memberikan fasilitas analoginya terhadap teman-teman disabilitas tuh, walaupun mereka sedikit, misalnya saya ambil contoh ya, ketika kita di bandara atau di tempat umum misalnya kan, itu tetap akan ada toilet, akan ada fasilitas teman-teman disabilitas ya. Jadi harusnya kita begitu, karena hari ini kita minority di satu tempat ini, atau bisa saja kita mayoritas tempat lain. Nah Indonesia atau secara umum ya, saya berharap seperti itu memperlakukan teman-teman Konghucu, tidak hanya teman-teman Konghucu tapi teman-teman yang local wisdom, teman-teman kita yang penganut kepercayaan dan sebagainya yang belum diakomodir oleh pemerintah. Ya Gemaku sih konsennya di hal-hal itu ya. Di samping itu ya kita berharap kita bisa memberikan kontribusi lebih nyata, khususnya kepada masyarakat tanpa memandang apapun agamanya, karena terus terang kalau Gemaku kita bahkan mengarahkan segala aktiviti kita, kegiatan kita justru di yang interreligious activity, yang dialog antar agama, perjumpaan antar agama, kerjasama antar agama. Itu yang kita fokuskan hari ini di teman-teman Gemaku ya. Nah, yang kita harap kita bisa benar-benar punya kontribusi nyata pada society, pada masyarakat, pada dunia, entah siapapun mereka, apapun agamanya, apapun asal-usulnya. Oke, berarti itu salah satu cara Gemaku ini menjaga toleransi dan membangun kedamaian. Ada lagi nggak sih Kak cara atau aktivitas lainnya? Ya,
biasanya kita teman-teman aku tuh kalau misalnya Ramadan pasti activity kita justru malah buka puasa bareng, terus bagi-bagi takjil di jalan, lalu bikin ya pasti kita biasanya di tiap kelenteng bekerja sama dengan teman-teman yang lain di daerah masing-masing, kita bikin bukber. Itu yang konkret dari kita yang kita lakukan selama ini ya. Terus kalau di Imlek ya tentunya kan 1 minggu sebelum Imlek itu sebenarnya kalau saya pinjam istilah teman muslim itu kan waktunya teman-teman Konghucu bayar zakat tuh ya, di mana mereka menyisihkan sebagian apa yang mereka punya untuk teman-teman yang belum mampu lah ya. Nah itu kita biasanya kita kumpulkan, entah itu beras, entah itu sembako, entah itu uang juga di kelenteng, difasilitasi, dikoordinasikan kelenteng, lalu kita share kepada teman-teman yang belum mampu, siapapun mereka. Itu. Ada nggak sih Kak kepercayaan atau mungkin prinsip yang selalu dipegang orang-orang Tionghoa untuk menyambut tahun baru ini? Ya, yang pasti prinsip orang-orang Tionghoa atau orang-orang Konghucu ya, apa yang sendiri-sendiri tiada inginkan maka jangan diberikan kepada orang lain. Itu kalau dalam bahasa kerennya hari ini itu Chengli itu. Ya, kita tahu, mungkin teman-teman juga tahu bahwa orang Tionghoa pegang 3 prinsip tuh. Pertama, hidup itu harus Chengli, ya tadi apa yang diri sendiri tidak inginkan jangan diberikan pada orang lain. Kalau kita nggak mau nyubit, jangan dicubit, itu Chengli itu. Jadi fair. Gitu. Lalu yang kedua, Cincai itu. Yang keduanya, Cincai itu adalah kita kalau kita berselisih, berkonflik, segala macam, kalau memang ini ya lebih baik mengalah lah, cincai aja lah. Artinya kita lebih baik, lebih bijaksana itu lebih baik mengalah, nggak usah berkonflik terlalu keras, nggak ada gunanya juga mempertahankan kebenaran. Yang penting ya justru kita cari win-win solution. Ya. Baru yang terakhir prinsipnya itu cuan, baru kita cari untung. Tapi banyak teman-teman Tionghoa juga yang keliru. Cuan dulu di depan, akhirnya jadi nggak cincai dan nggak cengli. Harusnya ada hierarkinya tuh, cengli dulu, jadi fair enough dulu, baru mau mengalah atau minimal in the middle atau menghindari konflik, and then cari cuan tuh. Jangan dibalik, kalau cuan dulu biasanya orang kalau mikirin keuntungan bisa jadi konflik, jadi nggak cincai, dan biasanya itu didasari dengan tidak cengli kayak gitu ya. 3C itu yang dipegang kalau kita itu dari tahun ke tahun, dan itulah prinsip utama orang-orang Konghucu ataupun orang Tionghoa gitu. Oke, berarti cuan itu mestinya di akhir gitu ya, bukan yang paling nomor 1 lah ya. Iya, terakhir harusnya. Jangan dibalik, itu yang kacau. Makanya akhir ini misalnya banyak kasus misalnya teman-teman Tionghoa dituduh pengusahanya oligarki segala macam. Itu ada benarnya karena mereka mikirin cuan terus. Dan Tionghoa yang gitu yang sebenarnya merugikan kita. Akhirnya jadi stereotyping, jadi generalisasi, dianggap teman-teman Tionghoa itu alim-alim ekonomi, padahal ajaran Konghucu, ajaran leluhur Tionghoa itu nggak kayak gitu. Itu yang kacau tuh. Nah, itu tantangan kita ke depan yang harus kita perbaiki. Terima kasih, sukses selalu. Ya, sukses ya, sehat terus. Selamat merayakan Imlek. Thank you, bye-bye. Newsbeat. Denmark menggelontorkan 2,05 miliar US dollar atau setara 32 triliun rupiah demi mempertahankan wilayah Greenland. Anggaran tersebut bakal digunakan untuk meningkatkan pertahanan militer dari ancaman penguasaan Greenland setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi dilantik. Pemerintah dan Parlemen Denmark sepakat memperbesar anggaran pertahanan Greenland. Dana tersebut bakal digunakan untuk mendanai 3 kapal angkutan laut dan menggandakan jumlah pesawat nirawak. Pesawat nirawak dianggap penting mengintai wilayah Greenland dari jauh. Sebelumnya, Donald Trump mengatakan ingin membeli pulau terbesar di dunia tersebut. Belakangan, Badan Intelijen Pusat Amerika Serikat atau CIA mengungkap asal-muasal virus COVID-19 yang diduga bocor dari laboratorium di Tiongkok. Namun tuduhan tersebut langsung dibantah oleh pemerintah Tiongkok. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning, mengatakan sangat tidak mungkin COVID-19 berasal dari laboratorium. Mao Ning mengatakan kesimpulan tidak mungkin ada kebocoran sudah dikonfirmasi lewat kunjungan lapangan yang dilakukan oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO. Namun Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan keraguannya dan kecurigaan WHO bias terhadap Tiongkok. Sementara CIA mengaku bakal terus melakukan evaluasi intelijen yang kredibel dan terbuka.
Pemerintah Arab Saudi memperbolehkan orang asing berinvestasi properti dan real estate di kawasan Mekah dan Madinah. Kebijakan ini diumumkan Otoritas Pasar Modal atau CMA Arab Saudi. CMA mengaku izin investasi properti dan real estate bagi orang asing dikeluarkan untuk meningkatkan minat investor asing. Saudi dikabarkan membutuhkan likuiditas untuk proyek-proyek existing yang akan datang di Mekah dan Madinah. Namun investor asing bakal dibatasi pada sejumlah sektor tertentu, misalnya saham dan instrumen utang konversi. Di akhir perjumpaan kita, saya mau ajak Anda menyimak rangkuman berita daerah pilihan dalam WhatsApp Indonesia berikut ini. WhatsApp Indonesia. WhatsApp Indonesia, kita mulai dari Surabaya. Dosen Ilmu Sejarah Universitas Airlangga atau UNER, Sinta Devi Ika Samti Rahayu, mengatakan Imlek tidak hanya penting bagi masyarakat Tionghoa, Imlek juga merupakan simbol lintas budaya di Indonesia. Sinta mengatakan perayaan Imlek berasal dari tradisi menyambut musim semi di Tiongkok. Imlek juga sudah ada jauh sebelum kehadiran agama tertentu. Di masa Orde Baru, tradisi Imlek tidak boleh dirayakan di ruang publik. Pelaksanaannya juga secara terbatas. Namun pada era reformasi, khususnya pemerintahan Gus Dur, perayaan Imlek mendapatkan pengakuan secara nasional bahkan menjadi hari libur resmi. Salah satu keunikan perayaan Imlek di Indonesia merupakan inklusivitasnya. Dengan kata lain, tradisi ini tidak hanya milik masyarakat Tionghoa. Sinta mengatakan banyaknya simbol Imlek yang diadopsi oleh masyarakat luas. Misalnya barongsai yang kini banyak dimainkan berbagai etnis, hingga pernak-pernik Imlek yang dijual oleh orang dari berbagai latar belakang. Selanjutnya ke Mamuju, Sulawesi Barat. Kementerian Sosial mengirim tim Taruna Siaga Bencana atau Tagana dan bantuan logistik setelah Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat mengalami longsor yang menewaskan 4 warganya. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan begitu menerima laporan, mereka langsung mengirimkan tim Tagana. Mereka bekerja bersama Dinas Sosial untuk mengevakuasi korban, membersihkan material longsor, dan mendistribusikan bantuan darurat. Beberapa bantuan yang disalurkan adalah makanan siap saji, tenda darurat, selimut, tikar, dan kebutuhan dasar lainnya yang dibutuhkan korban. Tak hanya kebutuhan logistik, Kemensos memberikan layanan dukungan psikososial bagi korban, khususnya anak-anak dan korban yang mengalami trauma bencana. Terakhir, mampir Yogyakarta. Belasan wisatawan terseret arus balik atau rip current di Pantai Drini, Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa kemarin. Koordinator Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah Operasi 2 Pantai Baron, Marjono, dilansir Kompas mengatakan pihaknya masih melakukan upaya pencarian baik di darat maupun di laut untuk memastikan korban hilang. Menurutnya, petugas sudah sering menginformasikan agar tidak bermain di arus balik tersebut, namun sering tak diindahkan. Sekretaris Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah Operasi 2 Pantai Baron, Surisdianto, mengatakan ada 13 korban yang terseret ombak. Seluruh korban merupakan siswa dari SMP negeri di Jawa Timur. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini. Terima kasih ya sudah mendengarkan What's Trending. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Lea Baneza mau pamit dulu. Stay safe and happy. Bye.